Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, bacaan Alkitab yang akan kita renungkan di pagi hari ini hanya ada satu ayat yang akan saya baca, yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua tahu bahwa kita sekarang sedang mengalami sebuah kondisi global di mana pandemi COVID-19 ini menyerang hampir seluruh belahan dunia. Namun kita jangan sampai berputus asa, karena kondisi ini justru menantang kita untuk tetap bertahan hidup. Karena itulah menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Anjuran pemerintah agar kita tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah, perlu kita perhatikan bersama-sama, dan tidak perlu membuat kita ini individualis, tetapi justru kita makin kreatif, produktif, bahkan meningkatkan kepedulian, solidaritas kepada sesama kita yang terdampak pandemi COVID-19. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah impactful for society, atau dalam terjemahan bebas, hidup yang berdampak bagi masyarakat. Tema ini diambil karena bertepatan dengan ulang tahun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW yang ke-20 tahun. Jadi tepatnya tanggal 24 April tahun 2000, Viskom UKSW sudah berdiri di Salatiga ini. Dan sebagai fakultas yang bergerak di ilmu sosial dan ilmu komunikasi, maka tema impactful for society menjadi sangat penting untuk direnungkan bersama. Mengapa? Karena fakultas ini bergerak dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, bagaimana kita menjadi orang yang berdampak kepada masyarakat? Tentunya dampak yang kita harapkan adalah dampak yang baik, bukan dampak yang negatif, apalagi dampak yang membawa konflik dan kerusuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang yang berdampak itu adalah orang yang harus punya kedudukan, harta, kekayaan untuk bisa berdampak kepada orang, berdampak kepada masyarakat? Apakah juga orang kecil, orang biasa juga bisa memberi dampak positif kepada masyarakat? Bahkan yang lebih parah lagi, bagaimana kalau ada orang yang pengalaman masa lalunya buruk, ya, disingkirkan orang, dibenci, dianiaya? Masihkah orang-orang seperti ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat? Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada baiknya saya akan mengambil satu tokoh di Alkitab yang hidupnya penuh dengan kepahitan, dibenci, dibuang oleh saudara sendiri, tetapi justru menjadi sosok yang berdampak besar dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira kita tidak asing dengan sosok yang akan saya sebut ini. Namanya adalah Yusuf. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf mengalami sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan kepahitan,
penuh dengan kegentiran. Tetapi di balik semuanya itu, dia memiliki sebuah potensi yang besar dalam kehidupannya, yaitu ia mampu berdampak kepada orang lain. Kalau saya melihat dari kisah hidup Yusuf, saya melihat ada 4 dampak yang dilakukan oleh Yusuf. Yang pertama, saudaraku, yaitu hidup yang berdampak melalui pekerjaan. Ini menarik untuk kita renungkan bersama, karena perjalanan hidup Yusuf adalah perjalanan hidup seorang pengembara yang berada di negeri orang asing. Dan pekerjaan yang harus dilakoni adalah sebagai seorang budak. Tentu ini sebuah pekerjaan yang tidak diharapkan. Tetapi apalah daya, karena memang Yusuf adalah orang yang dibuang, maka pekerjaan apapun yang dia terima, dia hadapi, dia lakukan dengan baik. Dia menjadi seorang budak yang bekerja di rumah keluarga Potifar, orang Mesir. Saudara tahu bahwa pekerjaan sebagai seorang budak adalah pekerjaan rendahan. Pekerjaan yang tidak terhormat sama sekali. Namun yang menarik, walaupun Yusuf melakukan pekerjaan rendahan, tapi kualitas dampaknya bukan rendahan. Mengapa? Karena melalui pekerjaan rendahan itu, ia mampu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Saudaraku, ini saya kira penting sekali pekerjaan yang kita lakukan, entah kita sebagai dosen, karyawan, atau mungkin juga mahasiswa. Jangan remehkan pekerjaan yang kita tekuni. Kalau Tuhan akan memberkati, maka pekerjaan sekecil apapun akan punya dampak yang berarti bagi orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Betapapun dia sebagai seorang budak, dia dipercaya oleh Potifar untuk mengurus seluruh isi rumah. Saudaraku, ini jarang terjadi. Seorang budak dipercaya sedemikian besar oleh majikannya. Tetapi itu bisa dilakukan oleh Yusuf, karena Yusuf menunjukkan kualitas hidup, menunjukkan dampak yang positif bagi keluarga Potifar. Saudaraku, walaupun Yusuf sudah berhasil membawa dampak yang positif bagi keluarga Potifar, apakah kehidupannya aman-aman saja? Kehidupannya bahagia, tenang? Ternyata tidak. Ia justru menghadapi sebuah godaan. Di tengah-tengah keberhasilan, dia dipercaya oleh Potifar, dia digoda oleh istri Potifar. Dan godaannya itu adalah godaan yang membawa sebuah kenikmatan, yaitu godaan untuk berselingkuh. Nah, saudaraku sekalian, ini kita harus hati-hati ya. Di tengah-tengah kesuksesan, orang kadang-kadang bisa mengalami godaan yang membawa kehancuran hidupnya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, memang Yusuf tidak tergoda menghadapi rayuan istri Potifar. Dia tetap menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang beriman. Dia menunjukkan dedikasinya, etikanya, moralitasnya dengan baik. Tetapi apa mau dikata, Yusuf yang baik ini tetap harus menghadapi kenyataan pahit. Dia akhirnya masuk penjara juga karena dia difitnah oleh istri Potifar sebagai orang yang akan memperkosanya. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf masuk penjara. Sebuah babak baru dalam kehidupan Yusuf yang tak disangka sama sekali. Saudaraku, pernahkah saudara masuk dalam penjara? Saya pernah berkali-kali ya masuk dalam penjara ya. Tapi bukan sebagai tahanan ya, tapi saya mendapat tugas untuk melayani ibadah di tengah-tengah penjara. Ya, contohnya di LP Cipinang, LP Pondok Bambu di Jakarta, dan beberapa penjara
di tempat-tempat yang lain. Ya. Saya merasakan sendiri ketika saya berjumpa dengan mereka, wajah-wajah mereka sudah memperlihatkan kondisi yang sedih sekali. Ya. Nama baiknya seakan hancur, reputasinya anjlok, jatuh, dan mereka hidup dalam sebuah kondisi yang susah. Dan inilah yang terjadi pada Yusuf. Ada dampak yang kedua yang diciptakan oleh Yusuf, yaitu dampak yang dilakukan di tengah kondisi hidup orang susah. Walaupun Yusuf hidupnya susah, namun ia tetap berbuat sesuatu yang berdampak positif terhadap orang susah. Ya. Biasanya saudara, kalau ada orang hidup susah, itu susah sekali ya untuk berbuat sesuatu kepada orang yang sama-sama susah. Ya sibuk mengurusi kesusahannya sendiri. Apakah demikian dengan Yusuf? Ternyata tidak. Justru di tengah-tengah orang susah, ia berbuat sesuatu yang meringankan beban orang susah, bukan menambahi susah. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Lagi-lagi saudaraku, ini berhubungan dengan pekerjaan Yusuf. Kalau pekerjaan pertama, ia dipercaya oleh Potifar untuk mengurus satu isi rumah. Tapi ketika dia masuk penjara, ia dipercaya oleh kepala penjara itu untuk mengurus seluruh tahanan. Luar biasa, saudara. Ya. Jangkauannya menjadi lebih luas. Dan yang menarik, saudaraku, ternyata di dalam tahanan itu, mereka-mereka yang ditahan itu ternyata bukan orang-orang kriminal. Ya. Mereka ternyata adalah para raja yang ditahan oleh Raja Mesir. Mungkin ini adalah tahanan politik. Jadi luar biasa sekali ya, bahwa Yusuf sebagai seorang budak, dia berjumpa di tahanan itu dengan para penggede-penggede, berjumpa dengan penguasa-penguasa dari berbagai daerah. Dan disitulah Yusuf melayani seluruh urusan kebutuhan yang diperlukan oleh tahanan. Jadi saudaraku, disinilah kita patut merenungkan. Di tengah kesusahan Yusuf mengurus banyak orang, ternyata Allah ikut bekerja. Jadi ini menarik sekali bahwa Tuhan selalu menyertai kesusahan Yusuf. Sehingga seluruh pekerjaannya di tengah-tengah hidupnya yang susah itu, dia berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah dampak yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf. Dampak yang ketiga, saudaraku, adalah hidup yang berdampak pada orang yang sedang bermasalah. Nah, ini menarik kalau kita cermati. Biasanya kalau ada orang bermasalah, ya kita cenderung untuk menjauhi ya. Tetapi Yusuf, ketika ada orang bermasalah di tengah-tengah penjara itu, dia menunjukkan empatinya, menunjukkan kepeduliannya. Dan masalah yang sedang dihadapi pada waktu itu adalah orang yang sedang dirudung kebingungan. Ya. Karena orang ini dibingungkan dengan mimpi yang sedang terjadi dalam kehidupannya, yaitu mimpi dari seorang juru minum raja. Dan tidak ada orang berhasil menafsir mimpi itu, dan yang berhasil hanyalah Yusuf. Mengapa dia berhasil? Karena Yusuf memiliki talenta menafsir mimpi. Ini sebuah talenta yang mungkin dianggap orang ya sepele, tapi luar biasa. Jangan remehkan sebuah talenta yang kecil, sebab bila Tuhan memakainya akan bisa berdampak penuh arti bagi orang banyak. Saudaraku, disinilah Yusuf menunjukkan kemampuannya dan dia memang berhasil menafsirkan, mengartikan mimpi sang juru minum raja tersebut. Saudaraku,
mimpi yang ditafsirkan itu bukan sekedar mimpi, ya. Memang setiap orang menganggap mimpi itu adalah bunga tidur, tetapi kadangkala Tuhan bisa memakai mimpi untuk bisa memberikan sebuah peringatan terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Dan ternyata betul, apa yang dimimpikan oleh juru minum itu terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku, keberhasilan Yusuf menafsirkan mimpi sang juru minum raja akhirnya membawa dampak yang lebih besar. Dampak itu justru tertuju kepada sang raja Fir'aun yang pada waktu itu juga mengalami kesulitan. Ya, dia dirudung oleh mimpi yang mengganggu kehidupannya. Dan dicari di seluruh Mesir, tidak ada orang yang berhasil untuk mengartikan mimpi itu. Disinilah letak kekuatan yang dialami oleh Yusuf. Gara-gara dia berhasil menafsir mimpi, Yusuf akhirnya diminta oleh Raja Fir'aun untuk mengartikan mimpi tersebut. Dan ternyata dia berhasil, saudaraku. Ini luar biasa. Apa dampak yang terjadi gara-gara Yusuf mampu menafsir mimpi? Yang pertama, dia dibebaskan akhirnya dari kungkungan belenggu hidup di penjara. Luar biasa, saudaraku. Sebuah prestasi menafsir mimpi, akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara. Sekarang ini, di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi, banyak orang ya keluar dari penjara bukan karena berbuat baik, tapi karena gara-gara COVID-19. Ya, ironis sekali. Ya, memang ya dimaklumi, tapi kenyataan kadang-kadang kita melihat kejahatan makin meningkat di tengah-tengah kondisi krisis sekarang yang kita hadapi ini. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan Yusuf menafsir mimpi seorang Raja Fir'aun membuat hidupnya mengalami titik balik yang luar biasa. Ya. Kalau dulu dia hidupnya penuh dengan kesulitan, hidup sebagai orang buangan, sebagai budak, sebagai orang yang dipenjara, tapi gara-gara menafsir mimpi Fir'aun, dia mengalami lompatan hidup yang luar biasa. Dia kemudian diangkat oleh Fir'aun menjadi mangku bumi di Mesir. Sebuah tugas yang besar di mana dia diberi kepercayaan untuk mengurus bangsa Mesir yang 7 tahun akan menghadapi sebuah krisis kelaparan yang global. Inilah yang menarik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Masa lalu hidup Yusuf, hidup yang berasal dari orang yang dibuang, ternyata hidupnya bukan berakhir dengan kemalangan, tapi justru makin gemilang. Kenapa ini terjadi, saudaraku? Semua terjadi tidak lepas dari karya Tuhan. Ternyata Allah mengubah segala kepahitan Yusuf, mengubah nasib Yusuf yang hidup sebagai orang yang dibenci, dianiaya, menjadi orang yang sungguh-sungguh berdampak untuk orang banyak melalui jabatannya sebagai mangku bumi, jabatan yang bergengsi di negeri Mesir. Saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf sudah melakukan sebuah dampak yang tadinya berskala kecil di keluarga Potifar, kemudian di penjara, dan kemudian meningkat di penguasa. Dan akhirnya dia menjadi orang yang berdampak bagi masyarakat banyak. Dia menunjukkan bahwa dampak yang ketiga ini adalah dampak yang ditujukan kepada orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami pergumulan, dan itu mampu diselesaikan oleh Yusuf. Persoalannya adalah setelah Yusuf mampu menyelesaikan persoalan yang ada di juru minum, kemudian Raja Fir'aun, apakah kemudian sudah selesai untuk menjadi orang yang berdampak? Ternyata belum. Dan inilah dampak yang keempat, dampak yang terakhir, yaitu
berdampak untuk membawa perubahan bagi keluarganya sendiri. Ya, yaitu dampak untuk mengubah permusuhan menjadi pendamaian, mengubah kebencian menjadi persaudaraan, mengubah balas dendam menjadi mengampuni. Mengapa ini dilakukan oleh Yusuf, saudaraku? Karena Yusuf dalam sejarahnya memang menjadi korban kebencian, korban permusuhan dari saudara-saudaranya. Oleh karena itulah ia tidak ingin sukses di atas penderitaan keluarganya sendiri. Ia ingin sukses juga membawa berkat bagi keluarganya sendiri. Oleh karena itulah dia berinisiatif membuka diri, berinisiatif untuk mengampuni orang-orang yang pernah menyakitinya, yaitu saudaranya sendiri. Biasanya saudara sekalian, pelaku kekerasan itu yang diminta lebih dulu untuk meminta maaf, untuk mengampuni. Tapi di sini lain, Yusuflah yang berinisiatif untuk mengampuni. Luar biasa ini. Kenapa ini terjadi, saudaraku? Ini bisa terjadi karena Yusuf melihat, merenungkan bahwa sejarah kehidupannya itu tidak bisa dilepaskan dari karya Tuhan. Di balik rencana jahat orang lain yang dilakukan kepada Yusuf, Allah justru tetap membuat rencana yang baik untuk orang yang setia kepada Allah. Walaupun Yusuf mengalami kepahitan bertubi-tubi, tetapi ia tetap konsisten untuk berkarya yang baik kepada orang lain. Nyatanya, orang yang dibuang belum tentu masa depannya hilang. Ya. Justru hidupnya dibuat Allah makin gemilang. Orang yang disakiti karena kebenaran belum tentu hidupnya berada dalam kehancuran. Justru Allah membuat hidupnya berdiri kokoh dalam ketegaran. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orang bisa berdampak pada orang lain harus perlu mereka-rekakan yang baik terhadap orang lain, bukan mereka-rekakan yang jahat. Mengapa saudara sekalian? Karena Allah sendiri bekerja untuk mereka-rekakan kebaikan. Seperti yang tercantum dalam Kejadian pasal 50 ayat yang 20 tadi. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka-rekakan berarti di sini dalam bahasa lain adalah merancang. Jadi Allah juga merancang kebaikan secara universal. Bukan hanya untuk pribadi Yusuf, tetapi juga untuk orang banyak. Tak pandang bulu, suku, agama, kelompok, dan golongan. Tapi yang menarik adalah Allah yang merancang untuk kebaikan bagi banyak orang itu terjadi melalui pribadi, melalui orang-orang tertentu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita pun sebagai pribadi, saudaraku, bisa dipakai Allah yang dirancang untuk membawa dampak yang baik kepada orang lain. Melalui pekerjaan kita, melalui talenta kita, dan melalui potensi yang ada pada kita seperti yang terjadi pada kehidupan Yusuf. Walaupun hidup Yusuf dibuat susah oleh orang lain, tetapi ia tidak kehilangan arah. Mengapa, saudaraku sekalian? Karena di tengah-tengah kesusahan Yusuf, Allah ikut bekerja. Allah boten sarif. Allah tidak tidur di tengah-tengah kesusahan Yusuf. Dan karena Allah tidak tidur, maka seluruh pekerjaan Yusuf di tengah-tengah kesusahan itu dibuatnya menjadi berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, banyak orang kita lihat orang kalau udah susah hidupnya makin hancur, makin rusak. Tapi Yusuf
hidupnya susah, bukan makin hancur, bukan mengalami destruktif, tetapi malah konstruktif. Banyak yang dibangun dan dia bisa meraih sebuah prestasi hidup yang bagus. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah rentetan kisah kehidupan Yusuf. Maka dalam rangka ulang tahun Viskom yang ke-20 ini, saya menangkap ada 4 pesan penting yang patut kita renungkan untuk kita bersama. Pesan moral yang pertama adalah dampak yang nyata itu bukan karena cerdas berkata-kata, tetapi cerdas dalam tindakan yang nyata. Yusuf ketika mengalami kesusahan, dia nggak terlalu banyak omong, tapi dia cerdas dalam bertindak nyata. Apapun itu dilakukan, entah sebagai budak, pekerjaan rendahan, dilakukan dengan baik dan ternyata itu membawa sebuah dampak yang positif. Pesan yang kedua adalah berdampak positif itu tak harus menunggu saat hidup dalam kesuksesan, tapi justru di saat sesama kita dalam kesusahan. Jadi untuk berdampak kepada orang lain, saya kira penting untuk direnungkan bagi teman-teman di Viskom. Tidak perlu nunggu kita sukses dulu, ya. Di tengah-tengah kita mengalami kesusahan bersama ini, kita bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Itulah yang kedua. Pesan yang ketiga, saudaraku, ya, tak perlu berkecil hati menghadapi berbagai kepahitan hidup. Karena Allah bisa memakainya sebagai jalan yang berdampak pada kesuksesan hidup. Jadi ini menarik sekali, saudaraku, yang dialami oleh Yusuf. Bertubi-tubi dia mengalami kepahitan, tetapi justru kepahitannya dipakai Allah sebagai jalan untuk meraih kesuksesan hidup. Dan kesuksesan hidup itu adalah kesuksesan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Pesan yang keempat dan yang terakhir ini penting sekali, yaitu dampak yang baik itu bukan semata-mata karena kebaikan kita, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja mereka-rekakan kita dalam kebaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang keempat ini mengajak kita supaya jangan sombong dengan kebaikan kita. Ingat, Allah ikut bekerja di balik kebaikan kita. Dan kalau Allah ikut bekerja dalam kebaikan kita, maka kebaikan kita itu akan berdampak kepada orang lain. Saudaraku, saya kira itulah 4 pesan yang patut kita renungkan untuk kita bersama. Semoga menjadi berkat kita semua. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Viskom UKSW yang ke-20 tahun. Tuhan memberkati kita semua. Amin.